Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Ibu dan Bapak, adik-adik. Mungkin di sini ada teman-teman kita, para remaja juga yang mungkin join di webinar atensi malam ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di webinar atensi. Kita mau belajar bareng-bareng. Kita mau diskusi sama-sama, gitu ya. Saya dapat ilmu, Ibu dan Bapak juga di sini, insya Allah dapat ilmunya juga. Nah, materi malam ini tanggal hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025. Kita mau diskusi apa ya malam ini? Coba kita lihat nih, materi malam ini kita akan diskusi tentang mengenali kecemasan pada anak dan remaja. Tadi sebelum saya admit semua peserta, Ibu dan Bapak, saya diskusi dulu sama narasumber. Kasus apa nih yang lagi banyak sekarang di ruang praktek? Oh, ternyata benar kasus kecemasan anak dan remaja, gitu ya. Ini sepertinya di mana-mana sih, nggak di Jakarta, di Bandung, di kota-kota. Memang kasus keluhan klien anak remaja terkait dengan kecemasan, gangguan kecemasan itu memang cukup banyak. Mereka masuk di ruang praktek kami sebagai praktisi psikolog, ya. Halo Nesya, saya lihat Nesya. Halo Nesya. Oke, nah malam ini kita akan ditemani oleh psikolog-psikolog muda yang cantik-cantik gitu ya. Coba saya panggil dulu nih. Selamat malam dengan Mbak Gianina. Halo Mbak Gianina. Halo, Dipanggilnya Mbak Gina ya. iya boleh Bu Eva. Selamat Oke, malam Bu Eva dan semua mungkin di sini Mami Papi atau betul. teman-teman juga ya di sini mungkin ada psikolog juga atau guru-guru atau em, tentangnya mungkin beragam ya di sini ya Bu Eva Betul, betul. pesertanya. Oke, Selamat makasih malam untuk banyak ya. semuanya. Oke, terima kasih malam Mbak Gina untuk kesediaannya mendampingi kita untuk diskusi malam ini. Ada satu lagi eh, pemateri kita dengan Mbak Evelyn Judodiharjo. Halo, selamat malam Mbak Evelyn. Mbak Evelyn suaranya belum masuk nih. Nah, kedengaran coba. Selamat malam Bu Eva, selamat malam Oke. teman-teman. Oke, sehat-sehat ya. Mbak Evelyn ini posisinya di Jakarta. Mbak Gina ini posisinya di Bandung. Nah, jadi kami terkoneksi melalui Zoom ya. Alhamdulillah. Ini kelihatan banget ya. Mbak Gina dan Mbak Evelyn manggil saya Bu Eva. Jadi jauh banget gitu ya. Gapnya. Oke, senang. Makasih banyak Mbak Evelyn dan Mbak Gina malam ini mau sharing ilmunya, mendampingi kami, Ibu dan Bapak, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik mungkin yang sudah hadir di webinar atensi malam ini, kita mau diskusi tentang kecemasan. Ya, kecemasan sih sebetulnya nggak hanya pada anak dan remaja, tapi memang spesialisasi hari ini, malam ini kita diskusinya tentang kita mengenali kecemasan pada anak yang dan remaja, which is itu lagi banyak banget, lagi booming banget di ruang praktek ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Oke, kemudian, nah saya sebetulnya mohon izin dulu ya Mbak Evelyn sama Mbak Gina, karena mungkin di sini ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, ya saya izin untuk share profil narasumber kita malam ini. Oke, sebentar. Iya, sudah munculkah? Sudah ya. Oke, yang pertama ini dengan Mbak Gianina, empati psikolog. Beliau dipanggil lebih akrab dipanggil dengan Mbak Gina. Beliau memang banyak mendedikasikan dirinya untuk mendampingi anak-anak, remaja, keluarga, mungkin juga kaitannya irisannya dengan problematik akademis, sekolah, dan lain-lain ya, Mbak Gina ya. Kemudian Mbak Gina ini juga mengambil pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Maranatha di Bandung, kemudian melanjutkan, hmm, oh, oke, Mbak Gina juga ambil College of Allied Educators
Oke, di Beckett University ya, Mbak Gina ya. Oke, Play postgraduate terapi, Bu. certified ya untuk play terapinya ya. Kemudian lanjut lagi nih, sekolahnya melanjutkan di program Magister Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Jadi beliau memang sudah, ini mungkin kalau ditulis semua banyak banget ya, Mbak Gina bisa satu lembar ya. Tapi ini memang Mbak Gina ini banyak mendedikasikan dirinya menangani problematik isu kesehatan mental umumnya di anak dan remaja. Ini kebetulan Mbak Gina posisinya di Bandung. Pengalaman kerjanya memang banyak banget gitu ya. Mbak Gina ini sebagai psikolog klinis anak, kemudian sebagai practitioner play therapy, kemudian tadi juga kan sudah mengantongi play therapist certified artinya ya. Kemudian patient consultant psikologi, oh di Jakarta Utara sampai sekarang ya Mbak Gina ya. Oke, Eh, kemudian, Mhm, ya, kenapa? maaf Bu, itu saya belum update. Jadi kemarin Desember terakhir di Oh, pensiun. Desember Jadi terakhir, sejak oke. ya sejak 2025 sudah full di Bandung di Di Mindfulness. Bandung, oke di Mindful, ditulis nggak di sini tempatnya? Praktek di mana nih? Oh, nanti ada di bawah mungkin ya? Nggak juga. Di atas Ibu, di atas Mindfulness Bandung yang saat Wait ini. a minute, mana ya? Eh, itu di atas yang experience, di bawahnya Mindfulness Bandung Bu. Ah, iya ya, kok nggak kelihatan ya? Betul, jadi Mbak Gina ini sebagai praktisi psikolog klinis di Biro Mindfulness di Bandung. Nah, jadi yang Bandung boleh merapat ke Mbak Gina, tapi mungkin selain yang di Bandung, di luar Bandung, bisa konsultasi online kah Mbak Gina? Ya, bisa Bu, Bisa terima ya. kasih untuk itu. Oke, nanti mungkin Mbak Gina boleh tuliskan di kolom chat. Saya nggak tahu kalau untuk perjanjian konsultasi online, apakah DM ke IG atau ada adminnya, nanti mungkin dituliskan ya. Atau nomor telepon Mindfulness, Biro Mindfulness Bandung juga boleh dituliskan di kolom chat. Oke, ini pengalaman kerjanya banyak sekali nih. Pernah juga sebagai Holiday Playdate Taman Ria Bukit Biro Kalimantan Timur. Kamu jauh amat ke sana. Ya, tapi sekarang memang banyaknya berkaryanya di Bandung untuk Mbak Gina ini. Kemudian skillsnya memang di play therapy, counseling, kemudian tes administrasi psikologis, kemudian pernah juga sebagai volunteering di Gerakan Indonesia Bermain, kemudian 1.000 Guru Ganara Mari Berbagi Seni. Oke, nah boleh monggo karena Mbak Gina ini banyak mendedikasikan untuk anak, remaja, keluarga, mungkin sekolah, boleh. Eh, Mbak Gina nih available juga kalau misalnya diminta untuk menjadi narasumber. Ini ada IG-nya, bukan? Bukan ya? IG-nya belum dituliskan ya, Mbak Gina ya. Nanti tolong dituliskan. Belum ada suaranya, Mbak Gina. Oh ya ampun, ternyata dari tadi belum masih Ah, di maaf Bu. Boleh ah, nanti saya tuliskan IG dan juga mungkin admin mindfulness ya Bu. Nah, boleh-boleh. Jadi, monggo Ibu, Mbak Gina posisi ada di Bandung, di Mindfulness Bandung. Ada di jalan apa Mbak Gina tadi ya? Saya lupa. Maulana Yusuf nomor Nah, 1. di Jalan Maulana Yusuf Bandung. Kalau misalnya di luar kota Bandung, silahkan untuk DM melalui IG atau kontak ke admin Mbak Gina. Oke, terima kasih Mbak Gina. Satu lagi nih, saya mau share untuk kita dengan Mbak Evelyn ya. Kita kenalan dulu supaya kita sayang. Ya, oke. Ini, nah ini dia. Oke, narasumber kita yang kedua yaitu dengan Mbak Evelyn. Sebentar. Nah, Mbak Evelyn Judo Empathy Psikolog, gitu ya. Beliau ini sebagai psikolog yang mendedikasikan dirinya juga untuk anak hingga ke usia dewasa, ya. Beliau juga expertise di counseling pastinya dan skill-skill psikologi untuk membantu klien-klien anak hingga dewasa.
Nah, kalau Mbak Evelyn memang posisinya di Jakarta. Beliau eh, mengambil pendidikan S1-nya di luar ya, Mbak Evelyn ya. Hmm. Di mana waktu itu? Itu di Amerika sih. Oh ya, oke. Beliau di Bellevue College, Associate in Arts and Science. Kemudian mengambil lagi jurusan psikologi di University of Washington. Lanjut kembali ke Indonesia, melanjutkan program Magister Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Pengalaman kerjanya banyak sama dengan Mbak Gina tadi ya. Beliau saat ini sebagai praktisi psikolog di eh, biro apa klinik, Mbak Evelyn? Nutrisi jiwa? Di nutrisi jiwa, Bu. Iya. Klinik? Biro, Bu. Oh, biro. Mbak Evelyn ini sebagai praktisi psikolog di Biro Nutrisi Jiwa di Jakarta. Alamatnya di mana ya, Nutrisi Jiwa, Mbak? Eh, Kalau kita kebanyakan sih online, cuman kalau memang Mm-mm. mau konseling secara offline bisa juga di Jalan Simatupang di Kebayoran Lama. Oh, Jalan Simatupang di Kebayoran Lama. Jadi boleh, mungkin di Google juga ada ya, cari. Atau nanti Mbak Evelyn boleh kalau mau kontak Mbak Evelyn, IG-nya dan nomor admin apa Biro Nutrisi Jiwa. Ini posisinya di Jakarta. Monggo yang dekat-dekat tadi ke daerah Jakarta Selatan, mungkin Jalan Simatupang, silahkan kalau mau cari Mbak Evelyn. Kemudian beliau juga sebagai asisten dosen di Untar. Kemudian, nah ini juga banyak nih. Saya nanti kalau bacain semuanya kita selesai jam 12 malam ya. Volunteer di Writers Aspiring Youth. Ini kan Mbak Evelyn juga certified di grafologi ya, Mbak Evelyn ya. Mm-mm. Jadi mungkin nanti kalau klien-kliennya yang perlu dianalisa melalui tulisan tangan, betul? Nanti bisa ke Mbak Evelyn ya. Hmm. Oke, kemudian beliau certified master handwriting analyst, kemudian certified meta coach. Ini dua-duanya saya senang sekali psikolog-psikolog muda yang eh, memiliki apa ya keinginan untuk berbagi sharing ilmunya dengan masyarakat. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mbak Gina dan Mbak Evelyn. Ditunggu kontaknya di kolom chat. Oke. Hari ini kita mau diskusi, kita didampingi oleh Mbak Evelyn dan juga Mbak Gina. Mohon izin sebentar, saya mau mengajak dulu Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir malam ini. Yuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, follow Instagram Atensi Anak Remaja supaya terupdate terus info, tema, dan hari atau jam webinar atensi berikutnya. Karena memang tidak menentu waktunya, jadi silahkan ngintip terus di Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, yang ditunggu bukan saya sebetulnya, tapi saya memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Eva Silvana, saya akan mendampingi narasumber kita malam ini, Mbak Evelyn juga Mbak Gina, dalam webinar atensi malam ini. Monggo silahkan Mbak Evelyn dan Mbak Gina, screen dan waktunya saya serahkan. Silahkan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Oke, selamat malam. Evelyn, tapi suaranya kecil sekali ya? suaranya kecil ya. Mm-mm. Atau di saya aja suaranya kecil? Jadi, apakah udah terdengar jelas? Di Gina, di yang lain, Ibu Bapak, suara Mbak Evelyn apakah sudah jelas? Mungkin Suaranya kecil, kalau Bu Eva. dekat Iya, kecil ya, betul kecil. suaranya. Mm-mm. Mungkin agak lebih dekat ke kecil banget katanya. Banget ya. Heeh. Imut kayak orangnya ya. Oke, kalau seperti ini apa? Nah, lumayan. Mm-mm, lumayan. Oke, Bapak Ibu. Dan jadi pada hari ini saya dan teman saya Janina akan membahas mengenai kenali kecemasan pada anak dan remaja. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, mungkin saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk membayangkan dulu nih sebuah situasi. Jadi misalkan Bapak Ibu ada di sebuah situasi di mana anak dari Bapak Ibu minta izin nih misalnya untuk pergi keluar rumah sebentar.
Kemudian setelah ditunggu nih berjam-jam, udah malam, ternyata kok nggak pulang-pulang dan nggak ada kabar. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan pada situasi tersebut? Boleh ditulis di di chat ya. Silakan dituliskan ya, Ibu dan Bapak. Aduh, saya juga pernah merasakan itu. Ya, silakan. Nah, udah muncul tuh, Mbak Evelyn. Khawatir. Khawatir. Ada lagi? Mungkin kalau misalnya teman-teman juga, mungkin kalau yang belum punya anak nih ya, dari teman-temannya yang ikut, mungkin membayangkan misalnya ada orang tuanya atau mungkin temannya gitu yang tinggal satu rumah, pergi, bilang mau pergi sebentar nih, tapi udah ditungguin kok nggak pulang-pulang gitu. Cemas, khawatir, berpikir hal yang tidak baik. Cemas cari tahu ke temannya. Nah, jadi rata-rata perasaannya itu cemas ya, cemas, khawatir. Saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu juga mungkin perasaannya ya kira-kira cemas, takut, mungkin bingung, cari ke teman kan, itu. Dan pasti perasaan itu sering kita kunjungi nggak cuman di situasi seperti ini gitu. Mungkin ada juga situasi lainnya gitu, perasaan cemas itu. Perasaan cemas itu mungkin Bapak Ibu bisa temukan seperti di pekerjaan, di masalah rumah tangga juga mungkin ada, di masalah keuangan gitu. Nah, atau misalnya kalau untuk anak-anak itu juga bisa juga saat misalnya anak tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan cemas gitu. Atau saat anak-anak mungkin terlihat kok kurang bisa bergaul ya sama teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya kecemasan itu merupakan emosi yang normal gitu, emosi yang sering terjadi. Dan hampir setiap orang sebenarnya pernah merasakan kecemasan. Oke. Nah, kalau gitu, kalau kecemasan itu normal, kenapa sih kami mau mengangkat tema kecemasan pada hari ini? Nah, jadi kalau menurut hasil survei, jadi ini survei dari Indonesia National Adolescents Mental Health di tahun 2022. Jadi menurut hasil survei, masalah kesehatan mental yang paling tinggi di Indonesia di kalangan remaja yaitu kecemasan. Jadi bisa lihat dari grafik, sebanyak 28,2% remaja perempuan itu mengalami masalah kecemasan. Kalau laki-laki sebanyak 25,4%. Makanya menurut kami, mengangkat tema kecemasan pada hari ini tuh cukup penting ya untuk meningkatkan kesadaran Bapak Ibu juga, teman-teman juga, mengenai kecemasan yang dirasakan oleh anak-anak kita atau mungkin kita sendiri. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih, apa sih kecemasan itu? Jadi kecemasan itu merupakan sebuah emosi yang berorientasi pada masa depan yang ditandai dengan perasaan ketakutan dan kurangnya kontrol atas peristiwa mendatang yang mungkin mengancam. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, sebenarnya kecemasan itu merupakan emosi yang normal dan emosi yang wajar gitu, wajar aja terjadi. Jadi kecemasan ini sebenarnya nggak selalu kita kaitkan dengan hal yang buruk. Kecemasan saat ditunjukkan dalam kadar yang normal, kadar yang wajar, sebenarnya itu bisa berguna untuk diri kita gitu, sebagai sebuah alarm yang memperingatkan kita akan mungkin bahaya yang bisa kita temui gitu di masa depan. Misalnya saat kita berada sendirian di jalanan yang gelap, mungkin kita merasa cemas, kita merasa khawatir, merasa takut. Nah, kenapa? Karena misalnya kalau misalnya kita di jalan gelap sendirian, takutnya kita tersesat, nggak ada yang tolongin misalnya. Atau mungkin kita merasa takut lagi sendirian ada orang jahat tiba-tiba samperin. Nah, kemudian dengan perasaan cemas itu, tubuh kita memberitahu, oh ada bahaya yang mungkin akan kita temui loh. Jadi kita bisa siap-siap nih mulai untuk memproteksi diri kita. Selanjutnya apa yang kita lakukan gitu. Misalnya untuk mengurangi perasaan takut tersebut, perasaan cemas tersebut, dan untuk memproteksi diri kita, kita jalan misalnya sambil telepon teman,
atau telepon keluarga gitu kan, supaya kalau misalnya emang ada apa-apa mereka tahu gitu, atau bisa tanya mereka gitu kan, lewat jalan mana sih gitu. Atau bisa juga misalnya jalannya jadi lebih cepat gitu, jalan pulangnya jadi lebih cepat gitu, supaya ya semakin cepat sampai rumah seperti itu. Contoh lain, kalau kayak gambar tadi, misalnya saat anak udah malam nih, tapi nggak pulang-pulang. Mungkin kan perasaan cemas itu ya karena kita mau dikasih tahu, kayak anak kita kenapa ya nggak pulang-pulang gitu, takut kenapa-napa gitu kan. Nah, jadi responnya apa? Responnya itu mungkin kita bisa telepon anak kita, atau telepon temannya, atau tungguin di depan pintu, mungkin cari sekeliling. Jadi ada tujuannya gitu, perasaan cemas tersebut. Nah, tapi kecemasan ini walaupun tadi kan bermanfaat ya sebenarnya ya, kalau misalnya emang ditunjukkan secara pas gitu. Tapi kecemasan ini juga bisa menjadi buruk kalau ditunjukkan secara berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan tuh gimana sih? Kecemasan yang berlebihan itu yaitu kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari kita gitu. Contohnya saat misalnya dalam interaksi sosial nih, kita merasa cemas. Nah, cemasnya itu udah bukan cuman takut takut yang seimbang, tapi takut itu sampai kita menghindari hubungan sosial dengan orang lain, seperti itu. Atau saat kita cemas ujian, cemasnya itu sampai mengganggu konsentrasi yang akhirnya membuat nilainya jelek, seperti itu. Nah, kemudian ini prevalensi kecemasan gitu. Jadi kita bisa lihat dari grafik, angka kecemasan ini terus meningkat gitu. Jadi kalau misalnya dari tahun 2008 sampai 2020 terlihat terus meningkat ya, terutama yang untuk anak umur 18 sampai 25 tahun. Jadi kalangan remaja sampai dewasa awal. Nah, kalau dari grafik ini, dari tahun 2010 sampai tahun 2020, angka kecemasan untuk usia 18 sampai 25 tahun aja tuh meningkat sebanyak 139%. Gitu. Jadi meningkat terus gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran nih, kenapa ya kok untuk usia 18 sampai 25 tahun ini pesat banget naiknya gitu ya, tinggi banget naiknya. Jadi biasanya pada masa remaja ini kan, masa yang usia 18 tahun ini kan emang mungkin masa transisi ya, masa transisi dari SMA ke perkuliahan gitu. Biasanya mereka itu emang pertama ada pindah sekolah kan, pindah universitas, memilih jurusan, memilih universitas yang diinginkan, itu kan juga bisa bikin cemas gitu. Gimana kalau misalnya universitas yang saya pilih itu nggak sesuai, saya nggak bisa ngikutin, atau teman-temannya nggak sesuai gitu. Kemudian jurusan juga, bagaimana kalau misalnya saya udah pilih jurusan itu, tapi ternyata saya nggak cocok gitu dengan pelajarannya, saya nggak cocok dengan karir yang ternyata awalnya saya bayangin oke, tapi ternyata enggak gitu. Nah, selain dengan perkuliahan, biasa usia-usia segini juga dituntut untuk lebih mandiri gitu ya. Apalagi kan mulai usia 17 tahun itu udah mulai punya KTP gitu kan. Biasa kan anak-anak yang awalnya dianggap masih diarahkan terus, lama-lama mulai disuruh nih untuk kayak coba sendiri deh gitu. Coba lebih mandiri, coba dikasih tanggung jawab lebih, coba dikasih pekerjaan lebih gitu. Nah, makanya mungkin anak-anak yang awalnya selalu dituntun, lama-lama bisa merasakan cemas saat tiba-tiba disuruh untuk mandiri seperti itu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri juga sebenarnya ini kan grafiknya di US ya kebetulan ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri ini kebetulan ada penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di tahun 2020. Jadi prevalensi masalah kecemasan pada remaja di tahun 2020 yaitu sebanyak 68,7%. Dan angka ini juga meningkat nih dibandingkan yang tahun lalu gitu, meningkat sebanyak 7,5%. Gitu. Jadi emang nggak cuma di US, nggak cuma di Amerika, nggak cuma di US, tapi hampir di seluruh dunia ini juga pasti ada orang-orang yang mengalami kecemasan gitu ya. Dan di Indonesia inilah ya kalau misalnya berdasarkan penelitian. Oke.
Nah, jadi simptom kecemasan ini tuh ada secara fisiologis, ada secara kognitif, ada secara perilaku. Kalau secara fisiologis ini adanya perubahan reaksi tubuh, jadi mungkin merasa lelah, ototnya tegang gitu. Terus yang lebih mudah terlihat tuh mungkin biasa keringat dingin, terus sakit perut, merasa mual. Kemudian ada juga yang detak jantungnya mungkin bertambah cepat gitu, deg 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 deg. Terus mulutnya kering, seperti itu. Kemudian secara kognitif ini mungkin adanya kekhawatiran yang berlebihan, seperti memikirkan hal-hal yang negatif secara terus-menerus, memikirkan dampak negatif dari sebuah situasi secara terus-menerus, mengkritisi diri sendiri, kemudian memiliki pemikiran tentang ketidakmampuan gitu, yang akhirnya mungkin akan mengganggu konsentrasi. Kemudian secara perilaku, kecemasan ini mempengaruhi bagaimana anak itu bertindak dan mengekspresikan diri gitu. Jadi kalau misalnya simptom kecemasan yang berdasarkan perilaku ini, contohnya itu mungkin mudah tersinggung, mudah marah, kemudian merasa gelisah secara terus-menerus, kemudian kesulitan tidur, tuh. Kemudian mungkin juga bisa anak jadi menarik diri saat di sekolah misalnya, atau mogok sekolah, atau bahkan yang parahnya itu mungkin anak bisa menyakiti diri. Oke, nah sekarang untuk faktor-faktor penyebab kecemasan. Sebenarnya faktor penyebab kecemasan ini ada banyak ya. Cuman di sini saya ambil dari peran keluarga, peran teman sebaya, dan faktor lainnya. Kalau dari peran keluarga sendiri, pola asuh. Pola asuh ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kecemasan. Karena pengalaman-pengalaman awal antara anak dan orang tua ini akan mempengaruhi kehidupan anak di saat dewasa nanti. Kemudian, nah sebagai contoh nih, kalau misalnya orang tua menunjukkan pola asuh yang terlalu mengontrol gitu, atau pola asuh otoriter gitu ya, anak mungkin bakalan tumbuh sebagai seseorang yang merasa tidak memiliki kebebasan. Jadi karena orang tua cenderung selalu memberikan arahan kepada anak, anak juga tumbuh mengikuti arahan orang tua aja gitu, mengikuti harapan yang diberikan oleh orang tua aja sampai mereka besar. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya anak merasa bahwa saya tidak bisa nih memenuhi harapan orang tua, nah ini mungkin akan menyebabkan anak merasa bersalah dan kemudian bisa berdampak ke kecemasan. Kemudian ada juga nih mungkin kalau orang tua yang mungkin kan sayang banget nih emang anaknya sampai menunjukkan pola asuh yang overprotective nih, misalnya overprotective yang misalnya um, jagain anaknya banget. Nah, ini juga termasuk kalau misalnya anaknya ada masalah juga pokoknya maunya dibantu selesain gitu ya, dibantu selesain supaya anaknya tuh pokoknya enak deh gitu. Nah, di sini uh, walau jadi dengan terus mengontrol anak, membantu anak, itu juga bisa menghambat kemandirian anak gitu. Nah, dengan kemandirian anak yang terhambat, saat anak diberikan uh, masalah sendiri gitu yang jauh dari orang tua, anak juga bisa merasakan cemas karena dia merasa tidak mampu, merasa mungkin takut salah, mungkin merasa nggak bisa gitu. Nah, akhirnya bisa berdampak ke kecemasan juga seperti itu. Nah, kemudian konflik dalam keluarga itu seperti adanya penolakan dari orang tua, kemudian mungkin teknik pendisiplinannya yang keras gitu. Jadi misal kalau orang tua yang sering menghukum anak nih dengan sering berkata kasar misalnya atau dilabeling, misalnya anak salah dikit, kamu nakal gitu, atau kamu bodoh. Nah itu kan mungkin anak juga akan merasa takut gitu untuk ngapa-ngapain karena takut nanti mungkin dicap bodoh atau dicap nakal seperti itu. Atau juga misalnya yang menggunakan fisik gitu, jadi memukul kalau salah dipukul atau diancam, misalnya diancamnya kalau misal kamu ini nggak boleh pergi gitu, misalnya kan itu juga mungkin bisa menumbuhkan kekhawatiran yang berlebihan gitu kalau misalnya terlalu sering dilakukan.
bisa menimbulkan rasa kekhawatiran yang berlebihan dalam diri anak gitu, dan anak itu jadi mungkin merasa takut, merasa cemas karena kalau salah nanti dipukul nih. Nah, kemudian peran teman sebaya gitu. Jadi ada dukungan dari teman, penerimaan pada suatu kelompok, kualitas pertemanan gitu. Itu dengan memiliki dukungan dari teman yang cukup, itu kecemasan juga biasa menurun gitu ya. Karena dengan adanya kualitas pertemanan yang baik, anak itu akan merasa bahwa dia mendapatkan validasi dari orang lain gitu, dari sebuah kelompok. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, mungkin dia merasa aku akan ada sebuah kelompok yang bisa mendukung saya loh gitu, bisa mungkin membantu saya gitu. Nah, itu akan mengurangi kecemasan juga gitu. Kemudian validasi dari sebuah kelompok itu juga dengan mendapatkannya, kebutuhan anak untuk mendapatkan perhatian kan terpenuhi ya gitu kan. Anak pasti butuh perhatian gitu, nggak cuma dari keluarga tapi mungkin dari lingkungan gitu kan juga butuh perhatian. Jadi dengan mendapatkan validasi dari kelompok, kebutuhan untuk mendapatkan perhatian ini juga bisa terpenuhi gitu. Jadi merasa bahwa masih ada yang mendukung kita, masih ada yang peduli kita gitu, jadi kecemasan juga bisa berkurang. Nah, kemudian untuk faktor lainnya, ini ada tuntutan dari lingkungan, tekanan dari pendidikan, perubahan peran atau perubahan kehidupan gitu. Nah, jadi untuk tuntutan dari lingkungan, seperti misalnya yang saya jelaskan tadi ya, di awal ada misalnya udah remaja dituntut untuk lebih mandiri gitu, dituntut untuk lebih dewasa. Kemudian tekanan dari pendidikan juga kan, misalnya dari SD ke SMP, itu kan juga mungkin cara belajarnya beda, mungkin materi yang diajarkan juga lebih susah gitu. Mungkin dari kelas 4 SD ke 5 SD gitu kan juga kan anak bisa cemas karena kayak, aduh aku bisa ngikutin nggak ya pelajaran di kelas 5 SD ini. Kemudian teman-temannya juga naik kelas, mungkin kan kayak teman-temannya bakalan enak nggak ya, ganti lagi bakalan enak nggak ya, seperti itu. Nah, selain itu perubahan peran atau perubahan kehidupan. Ini termasuk saat mungkin anak mengalami pubertas juga gitu ya. Pasti kan ada fisik yang berubah, misalnya tumbuh jerawat, kemudian saat rambut-rambut di tubuh juga mulai tumbuh misalnya. Anak mungkin bisa merasa tidak nyaman atau merasa mungkin takut gitu ya. Takut ada hal-hal buruk yang terjadi, misalnya payudara mulai berkembang gitu kan. Kalau untuk perempuan ada hal-hal yang mungkin di pikirannya hal-hal negatif gitu yang mungkin bakal terjadi. Dan begitu juga kalau misalnya anak mengalami pubertasnya telat, ada juga kan misalnya juga bisa merasakan cemas. Nah, apalagi kalau misalnya di zaman sekarang ini kan teknologi semakin canggih ya. Jadi anak-anak itu semakin mudah untuk mungkin membanding-bandingkan diri dia dengan teman-temannya, membandingkan diri dia dengan figur-figur dalam media sosial seperti itu. Dan itu juga bisa membuat anak lebih cemas juga. Oke. Nah, kemudian untuk dampak kecemasan dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya izin untuk melanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah tahu apa sih itu kecemasan, terus simptom-simptom kecemasan pada anak dan remaja itu bagaimana, kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecemasan itu apa-apa aja tadi sudah dijelaskan oleh Evelyn. Nah, sekarang kita mau masuk ke dampak dari kecemasan. Jadi kalau misalnya anak atau remaja kita mengalami kecemasan, itu bisa berdampak ke apa aja sih? Nah, di sini kita simpulkan kepada 3 dampak. Pertama, yaitu kemampuan sosial, kedua kinerja akademik, lalu tingkat self-esteem. Nah, satu-satu kita masuk ke kemampuan sosial. Coba kita bayangkan anak kita mungkin di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah mengalami kecemasan. Kecemasannya mungkin coba sebelum itu saya pengen tahu deh. Mungkin sebelum kita masuk ya. Di sini pesertanya banyak yang orang tua kah, guru atau ada anak dan remaja, mungkin boleh bantu tulis di chat nggak? Biar kita kebayang nih pesertanya banyak yang apa sih?
Ada yang guru, Ibu Maisy Priyana guru. Oke, terima kasih Bu Maisy. Maisya, oke, psikolog klinis anak dan remaja. Oke, ada psikolog juga. Ada orang tua, oke, orang tua, oke, Mom Kirana, mungkin Papi Giorgio Henry ya. Ibu bekerja, oke, orang tua. Baik, wah, banyak yang orang tua ya. Ada orang tua, ada kolega, ada guru di sini. Oke, nah mungkin dari papa mama di sini atau guru, kira-kira bisa nyebutin nggak sih contoh kecemasan yang mungkin dialami anak? Mungkin, mungkin bisa bantu saya tulis di kolom chatnya. Kira-kira kecemasan yang muncul seringkali dihadapi oleh anak-anak kita nih. Mungkin orang tua sempat nggak sih pernah dengar anak kita mengadu gitu kepada kita, saya takut ini, papi, saya takut ini, mami, atau terlihat nih guru melihat di sekolah ini kayaknya kecemasan deh. Perilaku seperti apa sih yang ditunjukin? Atau kenapa? Mungkin boleh tulis di kolom chat. Cemas berpisah dengan orang tua saat akan mau sekolah. Oh, Mami Yohana cemas berpisah dengan orang tua. Oh, berarti anaknya masih kecil ya? Mungkin masih TK atau SD ya? Kecemasan karena anak menghadapi sakit karena terluka, kemudian semakin tidak tenang ketika dibawa ke rumah sakit. Pertanyaan. Oke, tadi kita masuk ke contohnya mungkin tadi ya. Dari Mami Yohana tadi cemas berpisah dengan orang tua akan ketika masuk sekolah. Nah, coba bayangkan ketika anggapan ini Mami Yohana anaknya mungkin TK atau SD, baru masuk kelas 1 SD gitu. Menghadapi kecemasan takut berpisah dengan orang tua ketika masuk sekolah. Nah, coba kita bayangkan situasinya. Ketika anak mengalami cemas, takut berpisah dengan orang tua, biasanya ngapain sih perilakunya? Cenderung pengen orang tua mungkin menangis ya, menangis minta orang tua tetap mendampingi di sekolah. Kemudian biasanya menangis frekuensinya panjang, durasinya panjang dan sering gitu ya. Saya bisa ngebayangin mungkin Mami Yohana cukup kesulitan ya ketika anak tadi cemas nggak mau untuk duduk atau pergi sekolah sendiri gitu. Nah, perilaku-perilaku ini mungkin tertampil kan, baik dari rumah mungkin udah menunjukkan tuh cemas, aduh nggak mau sekolah, sampai di sekolah menunjukkan tadi tantrum, mungkin juga jadi nggak mau berinteraksi dengan teman-temannya seperti itu karena merasa tadi tidak nyaman terpisah dari orang tua. Nah, di sekolah tadi dia jadi mungkin tidak mau bertukar sapa dengan teman-temannya atau bahkan guru ketika ditanya how are you today misalnya siapa namanya dia nggak mau jawab mungkin karena takut atau cemas maunya sama mami jadi komunikasinya dengan guru atau temannya itu terhambat menolak untuk berkomunikasi atau juga nah terkait dampak sosialnya bisa jadi dengan anak-anak yang menunjukkan kecemasan itu anak yang lain yang melihatnya kira-kira perasaannya apa yang itu nangis ya, temannya itu nangis, mungkin takut untuk mendekat seperti itu ya. Jadi anak tersebut mungkin menjadi anak yang bisa jadi ya, ini contohnya kita nggak mau terjadi di anak-anak kita, tetapi dampaknya ketika ada kecemasan itu mungkin bisa jadi dihindari oleh teman-temannya. Nah, ketika misalnya anaknya sering menangis, terlihat tuh kelemahan-kelemahannya gitu ya, cenderung bisa jadi anak itu lebih umum menjadi korban bullying gitu. Diejekin, kok kamu nangis, kok kamu nggak berani untuk masuk sekolah sendiri seperti itu misal. Kemudian juga jadi sulit untuk membangun pertemanan dengan teman-temannya sehingga bisa saja dalam persahabatannya sulit untuk membangun persahabatan seperti itu ya. Tapi saya harapannya untuk Mami Hana tadi nggak sejauh itu tadi ya kecemasannya ya. Mungkin frekuensinya tadi seperti Evelyn tadi bantu jelaskan juga bahwa cemas itu adalah hal yang wajar, tetapi jika frekuensinya itu terlalu sering dan tidak mampu untuk mendapatkan solusi atau penanganan yang tepat, bisa menghadapi dampak kecemasan ini jika tidak tertangani. Nah, kemudian dampak kecemasan lainnya selain kemampuan sosial apa? Kinerja akademik. Jadi tadi misalnya anak yang contohnya terlalu cemas akan misalnya punya tuntutan. Contoh lain ya, orang tua menuntut
kamu harus perform well ya di sekolah, kamu harus misalnya juara satu, pertahanin ini juara satu terus gitu. Misalnya ketika dia mendapatkan nilai yang kurang bagus aja. Nah, cenderung itu akan menjadi anak tersebut akan overthinking gitu. Jadi over worry tadi ya, simptomnya salah satunya. Kalau misalnya aku, kenapa ya aku bisa dapat segini? Apakah nanti next ujian aku akan dapat segini lagi gitu? Nah, ketakutan itu tuh kayak memenuhi dirinya sampai mungkin ketika di sekolah ke bawah lagi. Oh, kemarin aku nggak bisa yang ngerjain ini. Aduh, ini kok semakin sulit ya pelajarannya. Malah fokusnya menjadi yang difokuskan adalah si kecemasannya, ketakutannya, sehingga hal-hal yang seharusnya dia fokuskan, misalnya pelajarannya, gurunya yang menerangkan di depan, harusnya itu yang menjadi fokusnya, tetapi malah fokusnya teralihkan. Teralihkannya kepada apa? Ke kecemasan tadi, ketakutan-ketakutan tadi, over worry tadi gitu, yang dia fokuskan. Nah, selain itu, selain tidak bisa mempertahankan fokus, anak juga mungkin jadi kurang terlibat dalam kegiatan sekolah. Jadi menolak karena tadi ya fokusnya pada suatu hal yang tadi distraktif, si kecemasan itu gitu. Jadinya oke, aku juga nggak mau deh misalnya terlibat dalam beberapa kegiatan misalnya kerja kelompok. Contohnya ya, kalau misalnya takut dinilai jelek sama temennya. Jadi kalau misalnya ada kerja kelompok, oke, saya diem aja deh kalau misalnya saya salah atau eh, ya pendapat saya salah seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi kurang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah atau ketika mungkin gurunya suka kan siapa yang mau jawab gitu. Nah, ketika dipenuhi dengan kecemasan, dia takut salah, takut dinilai salah. Jadi mengurung diri gitu. Karena dia tahu nih jawabannya, tapi lebih baik oke biar orang lain yang eh, menjawab gitu, biar dia diem-diem aja gitu, nggak mau untuk aktif terlibat. Nah, selain itu, kecemasan juga bisa membuat turunnya kinerja akademik. Jadi mungkin nilai-nilainya bisa menurun, yang awalnya nilainya bagus, terus tadi fokusnya teralihkan dan lain sebagainya bisa membuat tiba-tiba kok nilainya jadi menurun gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah sampai dia menganggap bahwa sekolah itu sesuatu yang tidak nyaman bagi dia, sampai di mana mungkin mulai bolos. Aku tidak suka dengan pelajaran ini atau mencap aku tidak suka dengan guru ini atau lingkungan teman-teman ini gitu. Jadi aku bolos sehari gitu. Sehari udah bolos, ngerasain enaknya bolos gitu ya karena flight dari kecemasan itu, menghindar dari kecemasan itu, besoknya lagi bolos lagi. Yang paling parahnya lagi sampai menolak untuk sekolah. Yang mana itu sering ditemukan ya kasus-kasus di anak bahkan SD pun menghindari sekolah karena kecemasan. Dampak kecemasan selanjutnya ini tingkat self esteem. Nah, pada anak-anak atau remaja yang memiliki kecemasan yang tinggi, tingkat self esteem mereka atau kepercayaan diri mereka itu rendah cenderungnya. Gimana sih kenapa bisa rendah? Karena biasanya anak-anak yang memiliki kecemasan yang tinggi merasa menilai dirinya itu selalu negatif. Ah, aku kalau ngelakuin ini pasti dinilai mama salah. Aku nggak bisa melakukan segala sesuatu. Kalau misalnya aku melakukan ini pasti salah gitu. Atau kalau misalnya aku ngobrol ini, aku takut teman aku menjauhi aku. Kalau misalnya aku terlalu dekat dengan ini, aku terlalu mengganggu nggak ya bagi dia. Jadi selalu memikirkan banyak hal dan merasa dirinya negatif gitu. Seperti itu. Sehingga itu akan memunculkan perasaan yang tidak berguna. Perasaan diri, ah iya, aku nilainya negatif ya. Aku adalah orang yang bodoh, tidak pintar, tidak memiliki teman yang banyak karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi, sampai pada akhirnya merasa diri tidak berguna. Nah, dampak paling akhirnya dari kecemasan ini jika tidak terhandle dengan baik, tidak dibantu untuk mengatasinya, akan mengembangkan pada gangguan kesehatan mental yang lebih kompleks. Selain kecemasan, mungkin bisa mengarah paling parahnya mungkin depresi atau tadi juga ya, kecemasan bisa juga dilihat dari perilaku-perilaku yang menyakiti diri. Mungkin sekedar ketika kita cemas, takut, kita suka menggaruk-garuk kuku. Bahkan kadang-kadang ketika itu sering terjadi, mungkin tangan-tangannya, jari-jarinya sampai luka-luka gitu ya. Nah, itu kan sudah melukai diri. Bahkan kadang-kadang ada anak yang saking cemasnya, itu suka menjedot-jedotkan kepala gitu ya. Nah, itu sudah harus membutuhkan bantuan ya. Oke, selanjutnya.
Jadi, tadi kan sudah kita lihat dampak kecemasan itu sangat parah ya, dan kita mau untuk menghindari itu gitu. Jangan sampai seperti snowball gitu kecemasannya dan semakin sulit untuk ditangani. Nah, jadi cara mengatasinya itu seperti apa sih? Kita bagi menjadi 3 ini ya. Pertama, mungkin kita. Tadi karena di sini pesertanya banyak yang orang tua ya. Orang tua, guru, ya. Kita sebagai lingkungan terdekat anak yang mungkin bisa membantu anak untuk untuk berkembang ke arah yang lebih positif lagi. Kedua, di sini kita mau bahas pada anak dan remajanya. Gimana anak dan remaja itu bisa memunculkan kesadaran dan kesediaan untuk dia juga mau berkembang, untuk mau mengatasi kecemasan itu. Lalu ketika mungkin sudah sulit ditangani, kita sudah sebagai orang tua sudah mengikuti saran-saran, belajar gitu ya mengatasi kecemasan ini dan anak juga sudah berupaya tapi ternyata masih sulit. Yang ketiga kita baru masuk ke kesediaan mencari bantuan profesional. Oke, kita masuk satu-satu ya. Selanjutnya. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke pertanyaan dulu nih. Coba mungkin di sini papi mami atau ya psikolog di sini juga ada kolega ya. Coba bayangkan gitu, ketika kita sendiri punya masalah, kita nggak terlepas dari masalah kan semua pasti ada beban hidup atau masalah apapun gitu. Nah, ketika kita sangat sulit itu untuk memprosesnya sendiri, kan kita butuh orang lain untuk support kita setidaknya untuk didengarkan gitu. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri nih, partisipan di sini, ketika ingin bercerita terkait masalah kita mengharapkan orang yang mendengarkan itu tuh seperti apa sih? Orang seperti apa yang kita harapkan untuk bisa mendengarkan kita gitu. Untuk kita itu bisa merasakan nyaman didengar oleh orang tersebut. Coba mungkin boleh bantu tulis di kolom chat mungkin yang berempati. Oke, Mami Maisha, Riana yang berempati. Oke, bagus tuh. Nah, yang berempati itu seperti apa ya? Mungkin adakah lagi perilaku-perilaku spesifik? Terima kasih, Mami Maisha. Jawabannya ya. Mungkin ada lagi? Dari Ibu Adef masuk ke saya nih Nah, chatnya. Katanya mendengarkan tanpa menghakimi, Mbak Gina. aduh, mendengarkan tanpa menghakimi. Oke, itu mungkin mepet-mepet dengan berempati tadi, Mami Maisha ya. Oke, terima kasih tadi Ibu Ade. Oke, ini juga eh, cemas karena anak wanita saya sekolah di Oh, oke. Oke. Ini perihal lain ya. Oke, Bungki, terima kasih tadi masukannya ya, feedbacknya. Berempati, kemudian yang mau mendengarkan tanpa memberikan judgement ya. Nah, coba kita masuk ke slide selanjutnya. Kita sendiri. Ini juga tadi Mami Windy mau membantu mencari solusi. Oke, wah, betul-betul itu. Setuju saya dengan apa yang sudah Mami-Mami tuliskan di kolom chat ya. Nah, sekarang coba kita sebagai anak nih. Tentunya saya rasa juga apa yang kita butuhkan dari orang lain itulah juga yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya. Salah satunya tadi berempati, kemudian juga menjadi pendengar yang tidak memberikan judgement-judgement tertentu gitu ya, dan mau membantu atau memberikan solusi. Nah, itu juga lah yang anak-anak butuhkan gitu. Nah, yang pertama mungkin kita bisa lihat di sini ada gambar ya, Circle of Security. Ini tuh dasar teorinya dari attachment dari Bapak Bowlby. Nah, beliau tuh membuat Circle of Security ini dalam artian di sini itu kita lingkungan terdekat anak yaitu adalah orang tua, keluarga gitu ya, itu harus menciptakan secure base dulu. Kita harus menciptakan ruang yang aman untuk anak kita, dia baru bisa mengeksplorasi dunianya gitu. Jadi memberikan ruang yang aman itu seperti apa sih? Kita bukan dengan tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Evelyn, dengan memberikan batasan-batasan yang tidak terlalu mengontrol. Nah, itu apakah kita memberikan ruang yang aman? Kadang-kadang kita pikir bisa jadi iya ya. Tetapi sebetulnya kalau terlalu mengontrol, sebetulnya itu menjadi
batasan bagi anak untuk eksplor jadinya. Jadi kok terlalu mengontrol ya ini, dia nggak bisa eksplor lebih gitu. Nah, atau juga apakah yang membebaskan aja gitu. Oke, kamu boleh deh ngapain aja terserah gitu. Nah, kalau itu orang tua jadi lepas tangan ya, itu bukan ruang yang aman lagi gitu. Nah, di sini orang tua menjadi secure base ini menjadi ruang yang aman dan nyaman, itu kita membersamai anak-anak kita untuk uh, boleh mengeksplorasi apa sih keinginan dia, minatnya dia, bakat dia, apa yang mau dia eksplor gitu ya. Kita berikan ruang yang aman itu. Sampai anak merasa yakin ketika di rumah dia bisa aman, sehingga dia bisa mengkomunikasikan kepada orang tua ketika apa yang dia rasakan gitu ya, ketika merasa cemas, takut, dia merasa aman untuk men-sharingkan itu kepada orang tua gitu. Nah, tadi ketika ketika dia sudah keluar gitu ya, mengeksplor dunianya, menghadapi mungkin masalah, kesulitan, mungkin di sekolah atau dengan teman sebayanya atau dengan kehidupan akademiknya gitu. Nah, tadi ketika orang tua sudah menjadi secure base anak, dia bisa balik lagi ke orang tua untuk mencari tadi pertolongan karena sebetulnya anak kita berapapun usianya, saya yakin anak-anak, remaja ataupun sudah dewasa awal yang masih tinggal bersama orang tua juga, saya percaya masih membutuhkan orang tua yang aman untuk bisa membantu dia gitu, menjadi support system dia gitu. Nah, jadi orang tua yang aman dan nyaman inilah yang menjadi apa ya pokok pokok atau sumber sumber support sistemnya anak ya. Nah, gimana caranya? Stepsnya mungkin di sebelahnya ya. Dia udah baca juga. Jadi kita pertama untuk pada anak-anak yang mungkin lebih kecil gitu, kita bantu dulu mereka untuk mengenali, berikan penamaan akan perasaan yang dialami. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian, terus dia datang ke kita, mami aku gini 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 gini. Oke, itu kamu merasa apa tuh? Apakah kamu merasa sedih? Sedih itu perasaan sedih itu apa gejalanya gitu? Terus kalau misalnya cemas, itu gejalanya seperti apa? Mungkin body sensation-nya kalau cemas deg-degan, aku khawatir besok misalnya takut nggak bisa memberikan jawaban yang benar saat ujian. Nah, itu adalah perasaan cemas. Kita memberikan penamaan. Jadi anak tahu bahwa, oh, perasaan yang aku alami ini cemas loh, gitu. Dan, tapi kita juga tidak apa ya, hanya langsung mendebak-nebak gitu. Kamu itu cemas ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita cenderung mendebak-debak, belum tentu sebetulnya kan. Kita tanya, lebih baik tanya, Aki, kamu merasa cemaskah atau sedihkah? Karena kalau mendebak-debak, belum tentu sebetulnya itu adalah perasaan yang betul-betul dia rasakan, gitu kan. Nah, ketika anak sudah paham bahwa ada jenis-jenis emosi, ada jenis-jenis perasaan, dan ini loh yang aku rasakan, dan dia mau men-sharingkan itu kepada orang tua, kita sebagai orang tua berempati tadi, dan memvalidasi perasaan mereka. Memvalidasi itu seperti apa sih? Jadi kita validasi, oh oke, ya Mami tahu kalau kamu misalnya sekarang merasa cemas ya, ketika ada ujian itu, besok mau ujian, itu wajar ketika kita bisa merasakan cemas. Jadi ketika saat sekarang merasa cemas, kita harus apa ya untuk besok kamu lebih pede untuk besok ujian. Mungkin kita belajar bersama, mungkin kamu mau Mami temenin belajar, mungkin contoh-contoh seperti itu gitu. Cara kita memvalidasi perasaan mereka. Nah, kemudian selanjutnya bangun koneksi. Jadi sebelum sebelum anak itu berani untuk sharing apapun itu ke kita, tentu kita harus jalin emosi, jalin connect dalam emosi juga dengan anak gitu ya, jalin keterikatan yang aman. Jadi itu yang pertama gitu. Ketika anak tadi sudah terkonek dengan kita, dia baru bisa menjalin komunikasi yang baik juga gitu. Nah, lalu ketika tadi dia sudah bisa bercerita apa kecemasan-kecemasannya, lalu kita mungkin bisa bantu gitu membersamainya. Kira-kira kalau misalnya kamu menghadapi kesulitan seperti ini, mungkin Mami dulu pernah ada pengalaman seperti itu. Kalau dulu Mami melakukannya dengan ini. Kalau kamu mungkin ada terpikirkan solusi lain nggak untuk mengatasi kecemasanmu? Kita berikan kesempatan mereka untuk menggali juga solusi untuk diri mereka. Nah, lalu ketika dirasa solusi itu tepat, berikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan mereka sendiri gitu. Nah, selain itu, selain dengan anak, penting juga kita untuk menjalin komunikasi dengan yang baik gitu ya dengan sekolah. Karena kadang-kadang mungkin kita menghadapi anak-anak yang tutup gitu ya dengan kita, mungkin masih belum.
tadi terjalin koneksi yang baik dengan anak, masih ragu-ragu nih anak untuk cerita ke kita, tapi kita melihat tadi simptom-simptom yang tadi Evelyn sudah jelasin ya, anak menunjukkan kecemasan-kecemasan, kita bisa bantu dengan jalin komunikasi dulu dengan pihak sekolah gitu ya. Oke, selanjutnya. Baca nih quotes-nya, mungkin boleh bareng-bareng bacanya ya. If children feel safe, they can take risks, ask questions, make mistakes, learn to trust, share their feelings, and grow. Nah, saya suka sekali quotes ini itu. Quotes ini sebetulnya merangkum tadi circle of attachment tadi ya, circle of security tadi. Jadi ketika kita sebagai lingkungan terdekat anak yang bisa memberikan kenyamanan, tentu anak akan bisa eksplor dunianya dan bisa learn dari mungkin masalah-masalah yang dia hadapi, kecemasan-kecemasan, sehingga dia bisa problem solve masalah mereka sendiri gitu. Selama kita tadi memberikan ruang yang aman untuk bisa membersamai anak-anak kita. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke anak-anak dan remaja kita. Kalau misalnya sedang mengalami kecemasan, anak-anak dan remaja ini bisa apa sih gitu ya. Nah, pertama, ini steps-nya. Kita harus kenali tadi kan, kenali kecemasan itu apa. Nih, pada tahu nggak sih ini gambar apa? Saya suka banget ini film ini. Bu Eva udah nonton belum? Ini ya yang di aduh, tar dulu, tentang emosi ya, tar dulu. Betul, betul. Aduh, tar dulu kok saya jadi lupa. Judulnya apa? Inside Out. Nah, Inside Out. Iya, This is betul. anxiety. Iya, This is Anxiety. Ini saya suka sekali dengan karakter ini karena Ya, sebetulnya saya juga karena kita semua pasti ya merasakan cemas dan dalam film ini tuh tergambar sekali bahwa iya, kecemasan ini nggak bisa kita hindari loh. Itu malah hal yang penting gitu. Si kecemasan ini muncul gitu. Nah, ini dia munculnya saat si anak itu udah remaja ya. Dia baru munculnya. Nah, sebetulnya tapi di anak-anak kecemasan itu sudah ada. Jadi, kita harus kenali bahwa ada perasaan si cemas. Dan si cemas ini tuh apa sih? Si cemas ini adalah si alarm kita gitu ya. Dia membantu kita untuk mengetahui nilai-nilai apa sih yang penting bagi kita yang kita rasa mungkin akan terjadi eh, sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu di kemudian hari, yang mana nilai-nilai itu penting buat kita gitu. Eh, yang kita khawatirkan gitu ya. Selanjutnya, jadi kenali si cemas. Kemudian ketika sudah mengenali bahwa kita merasa cemas nih saat ini, oke, kita take a deep breath dulu, gitu ya. Kita slow down dulu dengan cara apa? Dengan cara bernafas. Karena dengan bernafas aja itu kita membantu untuk diri kita tenang. Mungkin pada anak-anak kita bisa ajarin, oke, coba kamu bayangin mau niup bubble, mau niup balon gitu. Coba kita take inhale, keluarkan gitu ya, exhale sambil bayangin niup balon gitu. Nah, itu ulangin terus beberapa kali. Anak akan belajar lama-lama. Jadi walaupun kita udah nggak bersama dia, dia tahu nih teknik. Oke, kalau misalnya aku cemas, aku harus tarik nafas nih. Inhale, terus exhale, tiup balon gitu. Nah, pada anak-anak remaja, mungkin kita bisa ajarkan teknik pernafasan 4 ya, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik, atau kita ajak juga mungkin anak remaja, kita aware akan body sensation kita ya, mungkin indera kita lagi melihat apa nih, ada apa aja di sekitar kita, fokus untuk here and now, itu membantu kecemasan. Kita ada mendengar suara apa nih, atau kita bisa memegang sesuatu, atau mungkin merasakan suatu hal, apa yang di sekitar kita, mungkin ada snack gitu ya. Nah, itu membantu kita untuk being here and now ketika kecemasan itu muncul. Nah, ketika sudah lebih tenang, baru kita bisa gali. Si cemas ini mau ngomong apa sih sama kita? Jadi, kenapa sih si cemas ini muncul? Apa yang si cemas ini, si anxiety ini pengen omongin ke kita? Apakah dia pengen ngomong, besok ada ujian, kamu belum belajar. Nah, itu kan warning nih, alarmnya dia. Si cemas lagi membantu kita, kamu harus belajar. Atau cemas karena tadi misalnya takut untuk ngobrol dengan teman. Karena nilai kita adalah pertemanan itu
menjadi hal yang penting buat kita ketika mungkin dia dari ekspresinya teman itu kok lagi bad mood ya. Mungkin itu sedang warning nih ke kita, kenapa ya dia bad mood, apa yang harus saya lakukan ya? Nah, itu bisa saja munculkan tadi kecemasan-kecemasan itu. Kita gali apa yang mau si cemas katakan kepada kita. Setelah kita tahu kita tuh cemas karena apa, baru kita bisa membuat actionnya gitu ya, steps-nya. Urutkan apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan si kecemasan itu, membuat si cemas lebih tenang. Nah, mungkin tadi ketika mungkin besok cemas karena ujian, besok steps-nya, oke, sekarang berarti aku harus prepare untuk belajar, mungkin ambil minum dulu sebentar, mungkin ambil buku, pelan-pelan ya, kita sadari ambil buku, kemudian baca, belajar gitu. Ketika sudah siap, besok ketika cemas itu muncul lagi, oke, aku udah belajar kok, ingatkan lagi diri kita udah melakukan upaya, aku udah belajar jadi aku udah siap. Nah, selanjutnya kalau kita boleh ringkas ya, coba mungkin ini lebih gampang diingat, stop. Jadi kalau si cemas ini muncul pada anak dan remaja, nah anak-anak kita mungkin bisa diajarin teknik ini, stop. Jadi S-nya itu stop sejenak, jadi jangan ngapa-ngapain dulu, terus tarik nafas, kemudian O-nya observasi nih tadi, apa sih pikiran yang muncul, apa yang mau si cemas katakan kepada kita, body sensation-nya kita rasakan, oke, aku deg-degan nih, mungkin kita bisa ngapain, mungkin butterfly hug untuk redain kecemasannya, mungkin. Kemudian P-nya beri perhatian ke si cemas itu kan, jadi apa sih yang bisa aku lakukan untuk menurunkan kecemasan ini, mungkin tadi list ya apa aja yang harus dilakukannya. Oke, selanjutnya. Nah, namun jika memang tadi kita sudah coba teknik-tekniknya, sebagai orang tua udah bantu membersamai dan anak juga sudah mencoba mengatasi kesulitannya ya, kecemasannya tadi, namun belum berhasil, frekuensi kecemasannya masih sering muncul, durasinya masih panjang dan mengganggu aspek-aspek kehidupannya. Nah, berarti mungkin itu saatnya kita membantu mencari bantuan profesional. Gitu. Bisa ke mana mencari bantuan profesional? Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, gantung dengan kebutuhan kita ya. Dan nggak apa-apa loh kita menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan, karena ya lebih baik kita mencari bantuan daripada itu tidak terselesaikan ya, jadi snowball dan malah semakin sulit untuk teratasinya. Oke, selanjutnya. Oke, slide-nya sudah selesai presentasinya. Mungkin Bu Eva kita bisa lanjut ke tanya jawab ya Bu Eva. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Gina, juga Mbak Evelyn. Ini tadi saya menikmati materinya sambil membayangkan, oh ternyata kita diri sendiri juga, jangankan anak gitu, kita diri sendiri juga kan tidak pernah lepas dari yang namanya kecemasan. Gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Gina dan Mbak Evelyn. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak Gina dan Evelyn. Mungkin saya memang di kolom chat sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan, tapi saya biasanya kasih dulu nih kesempatan yang mau bertanya langsung terkait materi kecemasan ini pada anak dan remaja. Monggo saya persilahkan yang mau bertanya langsung di unmute aja mikrofonnya. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Monggo, silahkan Ibu dan Bapak. Langsung di unmute aja ya mikrofonnya. Bentar, silahkan Ibu dan Bapak. Ada yang mau bertanya langsung? Jangan malu-malu. Ya, ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Ini karena temanya tentang kecemasan, nih mau bertanya langsung juga jadi cemas ya, Ibu Bapak ya. Ada yang mau bertanya langsung ke narasumbernya? Ya, ini sepertinya pesertanya juga cemas nih. Aduh, kalau saya bertanya langsung nanti silahkan dilanjutkan titik-titiknya. Ya, kalau begitu, kalau masih malu-malu nanti boleh monggo ya. Kalau yang mau bertanya langsung, kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Mbak Gina dan Mbak Evelyn. Ini ada pertanyaan dari Mbak Adef sebetulnya. Pertanyaan dari Mbak Adef. Oh, sorry, dari Ibu
Ibu Eren Nathanael ya. Sorry, bukan. Oke, dari Ibu Adef sebetulnya. Kalau kecemasan karena anak menghadapi sakit karena terluka, kemudian semakin tidak tenang ketika dibawa ke rumah sakit, bagaimana penanganannya? Oh, jadi anaknya sakit karena terluka, dia makin cemas gitu ya. Orang tuanya mendampingi. Anaknya usia berapa, Bu Adef? Boleh tahu anaknya usia berapa ini, Bu Adef? Silahkan open mic. Bu Adef, anaknya usia berapa, Bu Adef? Mana ya? Tadi ada sih perasaan, Bu Adef. Boleh dibantu, Bu Adef? Anaknya usia berapa? Halo, Bu Adef. Yang ada gambar mikrofonnya boleh diklik dulu supaya bisa bicara? Atau ada di sini? Oh, 6 tahun. Anaknya usia 6 tahun. Oke, nggak apa-apa, lagi tidur anaknya. Oke, Bu. Anaknya usia 6 tahun. Katanya kalau anaknya lagi sakit, misalnya dibawa ke mana? Ke rumah sakit mungkin ya. Untuk kecemasan nih gimana nih cara mendampinginya? Apakah nih lanjutannya dari Bu Adef, apakah metode stop ini bisa digunakan ketika situasi anak menunjukkan rasa cemasnya saat terluka dan berada di situasi di IGD? Eh, Terlukanya gimana maksudnya, Bu? Boleh ditulis, Bu. Anaknya sakit terluka, boleh tahu sakitnya seperti apa? Atau cuma jatuh sedikit, terus anaknya reaksi cemasnya berlebihan, atau gimana? Boleh ditulis, Bu, kalau nggak bisa open mic. Oke, sambil nunggu Bu Adef mungkin lagi menulis ya. Ya juga sih ya, kalau mendampingi anak kadang-kadang, jangankan yang dibawa ke rumah sakit, kemarin mau vaksin aja. Mau vaksin aja. Oh, tuh kan anaknya jatuh. Tapi apakah sakitnya yang parah, butuh penanganan serius? Boleh cerita sedikit, Bu Adef? Oke, sambil nunggu mungkin ya, Mbak Gina dan Mbak Evelyn, gimana nih dampingi anak usia 6 tahun? Ya, saya tahu anak usia 6 tahun kadang-kadang eh, jatuh nggak luka juga. Ini dramanya banyak juga ya, gitu. Ya. Gimana nih Mbak Gina dan Mbak Evelyn dampingi anak ini sama maminya dibawa ke IGD kayaknya. Ya, artinya kan ada luka serius mungkin ya atau cedera serius di sini. Gimana nih untuk mendampingi anak supaya cemasnya nggak terlalu berlebihan gitu. Menanganinya bagaimana? Monggo silahkan. Ya. Mungkin saya izin jawab dulu, nanti mungkin Boleh? Evelyn atau Bu Eva bisa menambahkan Boleh. ya. Oke. Oke, tadi mungkin Bu Adef sempat nanya apakah stop ini bisa untuk diterapkan untuk anak usia 6 tahun ya, dengan situasi kasus seperti tadi. Menurut saya bisa untuk dicoba ya, Bu, karena tadi kita sebagai lingkup terdekatnya itu, ketika anak sedang menghadapi kecemasan itu, apalagi kecemasannya tadi terkait jatuh, terus habis itu terluka, sudah ada kelihatan fisiknya gitu, dan mungkin saya bisa membayangkan anak usia 6 tahun, apa yang harus saya lakukan, apakah ini nanti akan sembuh, atau aduh sakit banget ini, nanti akan terjadi apa-apa ya, atau semakin parah nggak ya, nah mungkin ketakutan-ketakutan itu yang memenuhi di pikiran anak 6 tahun itu ya. Gitu. Nah, yang pertama mungkin bisa mami, papi dampingi anak dan lakukan gitu ya. Tadi dampingi tadi kita connect dengan emosi dulu gitu. Karena ketika tadi kan sudah ada masalah nih yang anak hadapi gitu, itu akan masuk ke si otak anak itu yang bekerja itu si amigdalanya gitu. Si amigdala itu lagi ngomong, aduh ini ada warning nih. Karena biasanya amigdala itu berkaitan dengan emosi. Jadi makanya reaksi yang keluar itu yang mungkin nangis yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan itu muncul gitu. Karena si amigdalanya yang berperan. Nah, kita sebagai orang tua harus connect dulu dengan si aspek emosional anak itu gitu. Karena ketika kita misalnya contoh, itu nggak apa-apa, itu nggak akan kenapa-napa, maksudnya kita cenderung mungkin ya banyak orang tua yang mungkin beresponnya nggak apa-apa itu nanti juga sembuh. Itu mungkin perilakunya cenderung ke mungkin meremehkan atau
kita mengabaikan si perasaan takut anak gitu. Nah, tetapi ketika kita mengconnect dengan sisi emosionalnya, oh, oke, ya mami lihat itu luka ya, berdarah ya, aduh itu pasti sakit ya, iya ya, kamu ngerasa sakit ya, cemas, takut kalau itu akan semakin parah atau apa yang kamu rasakan gitu. Kita coba connect dengan emosinya. Terus gimana caranya connect juga mungkin dengan berikan, mungkin ketika anaknya suka dengan sentuhan ya, anak 6 tahun mungkin pengen dipeluk, kamu mau mami peluk atau kita boleh pet-pet gitu. Oke, iya itu sakit ya. Jadi kita berikan sih eh, ketenangan melalui emosionalnya gitu. Hmm. Sehingga anak merasa kalau oh oke, aku aman. Ya aku terluka tapi aku berada di situasi yang aman sekarang karena ada mama yang memberikan tadi kehangatan gitu misalnya. Hmm. Nah, baru kita ajarkan, oke, coba tarik nafas dulu. Misalnya dia nangis-nangis nih. Oke, maminya juga contohkan. Jadi bukan bilang tarik nafas deh, tapi maminya juga mungkin cemas, aduh 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 luka atau apa gitu ya. Nah, maminya dulu yang harus eh, slow down dulu, tarik nafas juga gitu, biar anak merasa oh ini situasi yang aman, nyaman gitu. Jadi dari ibunya bisa transfer energi ketenangan itu gitu ya. Ibunya tarik nafas dulu sambil nyontoin, ayo kita tarik nafas. Sambil mungkin anaknya masih sesegukan gitu ya, saya kebayangnya. Sesegukan, jadi Oke. kita ajak tarik nafas, kemudian ketika sudah mulai tenang, oke, nah ini luka, jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Tadi kita tuliskan kan steps-nya, bantu anak pikirin, oke ini luka, jadi kita harus ngapain? Mungkin kita cuci dulu, cuci biar dia nggak semakin kotor gitu, nggak parah, kan adik takut parah ya, yuk kita cuci dulu, terus habis itu mungkin kasih betadine, mungkin akan sedikit sakit tapi nanti sembuh gitu. Jadi kita bantu anaknya dengan diri kita juga tenang. Oke, Mungkin terima kasih Mbak Gina. Eh, Mudah-mudahan terjawab. Mbak Evelyn mau menambahkan mungkin? Kalau dari aku sih, aku juga setuju ya dengan Janina ya. Mungkin pertama ditenangin dulu juga, diajak tarik nafas, mungkin tenangin diri. Dan kalau misalnya kayak tadi, eh, Janina kan mungkin tanya apa nih yang bisa lakukan? Mungkin dicuci dulu, dikasih betadine seperti itu ya. Nah, Mhm. mungkin selanjutnya kalau misalnya emang eh, anaknya mungkin masih nangis lagi atau apa, itu juga kita bisa menggunakan mungkin distraksi ya. Jadi Hmm. mungkin kalau emang udah tenang, kita bisa misalnya ajak nih lihat sekeliling rumah sakit nih ada apa aja sih, atau mungkin bisa kalau anaknya suka denger musik, misalnya diajak nyanyi atau apa supaya dia juga eh, teralihkan gitu pikirannya dari pikiran-pikiran yang menyeramkan di otak dia gitu. Iya. Karena kan cemasnya tadi kan biasanya kan karena mungkin udah mikir, aduh sakit, aduh bakalan gimana nih gitu. Mhm. Oke. Oke, Mbak Evelyn, ya betul ya, karena anaknya masih usia 6 tahun, sebetulnya masih bisa dialihkan gitu ya perhatiannya ya. Oke, makasih banyak Mbak Evelyn, betul. Jadi yang pertama tadi bangun koneksi dulu, artinya tadi yang disebut oleh Mbak Gina tuh disebutnya emotional resonansi, resonansi emosi. Jadi saat anak lagi cemas, lagi panik, kita orang tua jangan ikutan cemas, jangan ikutan panik gitu ya. Karena kalau kitanya ikut cemas, ikut panik, namanya juga resonansi emosi. Tambah lagi, kitanya deg-degan, kitanya panik, anak dikali dua gitu, deg-degan dan paniknya. Tapi kalau kitanya berusaha tenang, atur nafas, suara kita pelankan, gestur badan kita juga lambatkan, anak juga akan merasa bahwa situasi itu nggak berbahaya loh gitu, everything will be fine gitu, semuanya akan baik-baik saja gitu. Dan tadi di distraksi, dialihkan perhatiannya juga oke, kecuali kalau tadi hmm, nah tuh ibu atau bapak Aaron nih katanya minta tolong dituliskan praktek di mana, kayaknya ibu atau bapak Aaron baru datang ya. Baru hadir, boleh Mbak Gina dan Mbak Evelyn dituliskan di kolom chat tempat praktek, nomor telepon adminnya dengan Instagramnya ya, Ibu atau Bapak Aaron. Gitu ya, semoga terjawab Ibu Adef tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke, boleh ya Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya langsung open mic silahkan. Ya, oke, selanjutnya dari
Artinya tadi pertanyaan selanjutnya dari Bu Adef kan apakah metode stop atau jeda atau pause ini bisa dipakai? Bisa banget ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Maisha katanya. Ini kelihatannya guru nih. Ada murid saya perempuan SMP kelas 9 yang pakai masker terus sejak pandemik hingga sekarang. Sulit sekali untuk memintanya melepas masker. Kalau diminta buka, dia akan buka. Lalu gurunya tidak memperhatikan, dia akan pakai lagi. Setelah diajak bicara oleh guru BK, alasannya malu. Ada teman yang mengejek bentuk hidungnya, ada teman yang pernah ngejek, ternyata wajahnya tidak cantik. Hingga saat ini kami sebagai guru masih belum berhasil menghilangkan kecemasannya. Nah, gimana ini? Ini saya juga pernah dapat klien seperti ini nih. Gimana nih Mbak Gina, Mbak Evelyn? Kelas berapa tadi ya? Kelas 9. Oke. Gimana nih ngatasinnya? Katanya pernah diejek hidungnya, oh jelek, wajahnya nggak cantik katanya. Ya, oke. Gimana nih cara guru nih posisinya guru bisa membantu anak ini untuk mengatasi kecemasannya? Silahkan. Boleh siapa dulu? Oke, Mhm. ini saya izin jawab dulu ya. Oke. Nanti boleh ditambahkan. Mhm. Saya jadi teringat gitu, jika misalnya itu kan terkait konsep diri anak ya, mungkin Mhm. konsep diri dia begitu rendah sampai tadi dia malu untuk bahkan terkait tubuh dia sendiri, wajahnya pun dia malu gitu, malu akan mendapatkan penilaian yang negatif oleh orang lain. Tadi dampak dari kecemasan itu salah satunya mungkin bullying. Nah, berarti dari sekolahnya, dari guru juga mungkin kita cari nih root-nya, akar masalah anak ini, apakah mungkin lingkungannya perlu kita bantu juga atasi. Dalam hal ini mungkin kita cari kira-kira siapa sih yang mungkin suka mengejek atau ya membuat tadi self esteem anak ini turun gitu. Jadi kita fokusnya bisa kepada anak ini, tapi bisa juga pada lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi kita bantu untuk bantu mungkin ke teman-temannya kita sadarkan bahwa eh, perilaku mengejek itu ingatkan gitu ya, perilaku mengejek, apalagi mengejek sesuatu yang kita memberikan komentar pada orang lain yang tidak bisa diubah dalam 1 menit, itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita sebutkan gitu. Jadi misalnya kalau bentuk tubuh, itu kita ajarkan bentuk tubuh apakah bisa diubah dalam 1 menit? Tidak bisa. Jadi itu lebih baik kamu tidak lakukan gitu, tidak ejek gitu. Atau misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang nyelip di gigi, itu kan bisa dihilangkan dalam 1 menit. Boleh disampaikan. Nah, jadi dari guru bisa membantu dengan mengontrol lingkungan anak tersebut. Nah, pada Mhm. anak ini bisa dibantunya dengan apa? Nah, kita membantu anak yang memiliki self esteem yang rendah, jika dia mendapatkan misalnya penilaian-penilaian yang negatif, satu penilaian negatif bagi dia, kita ganti dengan misalnya bantu dia membangun penilaian positif. Jadi misalnya berikan beberapa penilaian positif akan anak ini. Jadi misalnya dia sempat dinilai jelek oleh temannya, hidungnya besar atau apa. Kita bantu mungkin anggota fisik yang menjadi sesuatu kebanggaan dia, apa kita sebutkan mungkin. Atau misalnya dia good at math atau akademiknya dia baik. Jadi kita bantu boost kepercayaan diri dia ya dengan beberapa hal gitu. Jadi karena misalnya selain fisik itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa diubah gitu. Dengan adanya sesuatu hal lain selain fisik yang baik dari dirinya dan kita bisa mention itu, anak itu merasa, "Ah, oke, iya, aku berharga loh, aku juga, pandai di beberapa hal lain," gitu. Sehingga Mhm. harapannya tadi, rasa percaya diri dia bisa meningkat. Mhm. Oke, artinya cari sesuatu yang positif yang Ya, ada di dia gitu, hal kecil apapun gitu ya, misalnya betul tulisannya betul. bagus, suaranya bagus, atau tadi bagus di matematika atau jago olahraga, itu bisa. Oke, untuk membantu memunculkan rasa keberhargaan diri si anak gitu ya. Oke, kalau Evelyn ada masukan nggak terkait? Ini lucu juga memang ya, saya juga pernah dapat juga nih. Gimana nih Mbak Evelyn? Dari saya juga sebenarnya mirip sih. Mungkin kalau dari Mhm. lingkungannya, dari teman-temannya juga mungkin perlu disosialisasi juga ya. Mungkin ini kan masa-masa remaja juga mungkin masa anak-anak lagi iseng-isengnya gitu ya. Jadi perlu disosialisasi juga bahwa maksudnya untuk tidak mengejek itu mungkin secara fisik ataupun secara yang lainnya juga ini gitu.
Mhm. Kemudian kalau untuk anaknya sendiri, itu tadi Gianina juga udah sebutkan. Jadi untuk tadi misalnya diajak hidungnya seperti itu, mungkin kita juga bisa menanyakan kembali, maksudnya kayak emang hidungnya kenapa gitu, emang kalau kayak gitu kenapa, emang jelek bagus kok menurut saya, misalnya itu juga bisa gitu. Betul. Jadi kan ada positifnya juga ya mungkin ya gitu. Betul, nanti ada koreksi juga bahwa itu everything will be good gitu ya. Hidung bukan segalanya gitu ya. Iya Tapi benar. betul sih, khas banget ya anak remaja tuh. Jangankan dibilang hidungnya jelek gitu ya. Saya pernah dapat klien juga yang dibilang, kok poninya, karena kebetulan baru potong rambut, kok poninya begitu sih? Waduh, pulang-pulang langsung self harm gitu kan? Ya namanya anak remaja gitu ya. Tadi bagus masukan-masukan dari Mbak Gina sama Mbak Evelyn. Saya mungkin nambahin sedikit coba sebagai guru mungkin bisa juga men-encourage siswi ini, ayo deh kamu nggak usah buka masker full dari pagi sampai siang, nggak usah. Kita ajak dia bereksperimen ya Bu. Jadi kayak naik tangga dari yang terkecil dulu gitu. Besok coba cuman 5 menit deh. Habis 5 menit kamu boleh pakai lagi. Ya, kalau udah berhasil nih 5 menit dia nggak pakai, wah ibu banjiri dengan pujian, keren banget, kamu hebat banget tadi buka masker 5 menit. Bu guru bangga banget sama kamu. And then dievaluasi, terjadi sesuatu nggak 5 menit itu? Mungkin si siswi bilang, nggak ada apa-apa sih Bu. Oke aman kan ya? Baik-baik aja kan? Gitu. Itu nanti next hari berikutnya kita eksperimen lagi. Kamu kan kemarin udah keren nih 5 menit. Kita tambahin ya waktunya 15 menit. Nah, jadi berjenjang kayak naik tangga sedikit-sedikit gitu ya. Sehingga bisa eh, membantu si anak menemukan ini apa bahwa belief dia bahwa hidungnya apa tadi dibilang bukan jelek apa ya? Hidungnya kenapa tadi? Tadi dulu saya lihat hidungnya. Oh, bentuk hidungnya kemudian tidak cantik, kan nggak muncul lagi gitu dan everything will be good. Nanti udah 15 menit, naik lagi 30 menit, itu kan berjenjang kayak naik tangga. Bisa dicoba juga seperti itu. Tapi jangan lupa ya, pujian, apa afirmasi positif ke anak itu tetap harus diberikan. Ya Bu ya, Bu Guru, keren banget nih Bu Guru. eh apa keinginan untuk bantu siswa-siswinya keren banget. Oke, terima kasih Bu Maisha. Kemudian, nah Pak Ibu apa Bapak ya? Ibu atau Bapak Eren ini sudah ada di kolom chat alamat praktek dari Mbak Evelyn dan Mbak Gianina. Oke, Ibu atau Bapak Eren ya ada pertanyaan satu lagi mungkin ya sebelum di penghujung. Kalau anak yang anxious atau cemas dekat lawan jenis karena di-raise oleh single parent, gimana cara mengatasinya? Oke, anak yang dibesarkan melalui orang tua yang single parent sehingga dia muncul kecemasan untuk berhubungan dengan lawan jenis. Usia berapa Ibu atau Bapak Aaron anaknya? Boleh disampaikan? Usianya berapa? Usia 16-17 tahun. Laki atau perempuan, Ibu, Bapak? Anaknya laki atau perempuan? Laki-laki. Kayak gimana nih anak laki-laki usia 16-17 tahun karena dia tahu dibesarkan oleh single parent sehingga mungkin mengalami kecemasan, kesulitan ketika akan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Gimana nih Mbak Evelyn dan Mbak, dan ini cukup banyak, kasus seperti ini cukup banyak gitu ya. Gimana nih? Mungkin kalau dari saya, Mhm. kalau misalnya anak anxious saat dekat dengan lawan jenis ya, karena dibesarkan oleh single parent. Sebenarnya kan mungkin kita bisa mengerti dulu ya uh, tentang kenapa sih anak ini merasa cemas gitu saat dekat dengan lawan jenis, dan kemudian mungkin kalau misalnya emang orang tuanya kan single parents, mungkin sulit ya untuk mengerti lawan jenis ini, bisa ada misalnya ibu atau maksudnya neneknya atau bibinya gitu, atau kalau misalnya sulit mungkin bisa kebantuan psikolog juga gitu.
Tapi untuk belajar berbicara gitu, misalnya kayak untuk lebih nyaman gitu dengan lawan jenis, ini juga bisa diajak ngobrol mungkin ke bibinya, ke neneknya, seperti itu sih. Oke, artinya figur pengganti ya. Ya, benar, Figur penggantinya tetap harus hadir gitu, walaupun itu bukan ibunya atau bapaknya langsung. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Mbak Gianina ada yang mau ditambahkan nggak? Ya, setuju dengan Evelyn sih, tapi untuk Mhm. sekarang belum bisa menambahkan ya, belum Mhm. terbayang gitu Mhm. kondisi anak ini. Tapi mungkin perlu digali juga ya, maksudnya ini kan anak usia 16-17 tahun. Apakah memang dari dulu, jadi sebagai orang tua mungkin lihat dulu gitu ya, apakah dia baru menjauhi lawan jenisnya itu dari kapan gitu. Apakah memang dari kecilnya sudah begitu takut untuk berinteraksi dengan lawan jenis atau baru di masa-masa remaja ini gitu. Mhm. Jadi dia Oke, laki-laki ya, dan ya kita perlu cari tahu dulu cari tahu dulu rootnya ya. gitu ya. Oke, jadi perlu dicari tahu dulu nih. Tadi Ibu atau Pak Aaron mungkin nanti bisa bisa kontak dengan tadi yang ada di atas ya. Itu sepertinya betul Mbak Gianina. Artinya bukan karena single parent-nya Ibu dan Bapak gitu ya. Anak ada keraguan, ada kecemasan ketika dia sudah waktunya menjalin hubungan dengan lawan jenis bukan karena single parent-nya sebetulnya. Tapi coba cek recek apakah ada kejadian traumatik yang dia alami, misalnya dia terpapar ketika ibu dan bapaknya berantem hebat di depan dia gitu ya, atau ada kekerasan dalam rumah tangga yang dia saksikan gitu ya. Jadi bukan karena single parent-nya, tapi perlu dicari tahu betul root of causes-nya, which is itu boleh silahkan mungkin bisa di seberapa kuat rasa anxious-nya, apakah sudah sangat mengganggu, itu sih menurut saya baiknya dibantu oleh tenaga profesional. Baik di sini ada Mbak Gianina dan Mbak Evelyn, monggo silahkan datang ke kontaknya sudah ada di atas nih ya, Ibu atau Bapak Aaron. Oke, terima kasih banyak Mbak Evelyn dan Mbak Gianina nih karena waktunya juga sudah pukul 9.30 malam ya. Terima kasih banyak ilmunya, artinya ini jadi pembelajaran kita bersama. Tadi tips-tips untuk mengatasi kecemasan juga tidak hanya diaplikasikan untuk anak dan remaja, anak sendiri atau anak didik kita. Untuk kita sendiri juga itu kan bisa gitu ya. Oke, sebelum mengakhiri, Mbak Gianina dan Mbak Evelyn boleh sedikit aja closing statement pesan apa yang mau disampaikan untuk para orang tua, guru, atau orang-orang dewasa yang mendampingi anak remaja, terutama kaitannya dengan kecemasan di usia anak dan remaja. Monggo silahkan untuk closing statement-nya mau siapa? Singkat aja mungkin. Mungkin kalau dari saya, mungkin cemas itu merupakan emosi yang wajar ya, Bapak Ibu. Nah, yang terpenting bagaimana cara kita mengatasi kecemasan itu sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Evelyn. Betul, tadi kecemasan itu normal biasa aja, tapi gimana kita memanage-nya itu yang lebih penting. Mbak Gina, ada yang mau ditambahkan untuk closing statement-nya? Mungkin mengingatkan lagi sebagai reminder ya, karena di sini banyak yang orang tua juga. eh, untuk kita sebagai orang tua bisa mendapat trust dari anak, penting untuk kita jalin koneksi dulu dengan anak gitu ya. Jadi baru kita bisa membantu ketika kecemasan-kecemasan itu muncul. Karena Mhm. ketika kita sudah lihat bahwa anak kita menunjukkan kecemasan nih, tapi ya banyak faktor yang bisa membuat anak itu jadi nggak mau dibantu atau menolak bantuan orang tua gitu karena tadi koneksinya mungkin belum terjalin. Jadi sangat penting itu Oke. menjalin koneksi tadi. Oke, terima kasih Mbak Gianina. Connecting before correcting itu Ya. sangat penting ya. Baik, terima kasih banyak narasumber kita malam ini luar biasa menemani kita diskusi terkait dengan kecemasan pada anak dan remaja. Saya juga betul mengingatkan para orang tua jangan abai dengan simptom sekecil apapun dari putra-putri kita. Tolong dampingi, bersamai mereka. Kemudian tadi membuat kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang terdekat dengan anak menjadi support system yang paling aman dan nyaman buat mereka.
Baik, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Gianina dan Mbak Evelyn untuk ilmunya malam ini. Ibu dan Bapak, monggo ini masih ada yang bertanya ke mana? Bisa ke Mbak Evelyn dan Mbak Gianina. Ada di atas Ibu siapa ini? Ada kontaknya dan IG-nya lengkap, boleh di-scroll ke atas untuk kemana bisa. Izin ya, saya bacakan aja supaya yang di YouTube juga bisa. Untuk Mbak Evelyn, tempat prakteknya eh, tadi di Biro Nutrisi Jiwa. Di Biro Nutrisi Jiwa, Mbak Evelyn di Biro Nutrisi Jiwa, Instagramnya @nutrisi.jiwa. Kemudian, waduh, WhatsAppnya nanti kalau IG-nya Mbak Evelyn, boleh dituliskan? Kemudian kalau Mbak Gianina berprakteknya di Biro Mindfulness Bandung di Jalan Maulana Yusuf. Nomor adminnya di 0811219978. Untuk Mbak Evelyn mungkin IG-nya bisa dicantumkan supaya bisa saya bacakan. Oke, Instagramnya Mbak Evelyn Evelyn JUD, Evelyn pakai Y, kemudian JUD. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber kita malam ini. Ibu dan Bapak yang sudah hadir juga saya ucapkan terima kasih banyak. Keren, malam-malam masih mau diskusi, masih mau belajar. Insya Allah kita bertemu lagi di webinar Atensi di bulan Maret. Jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja. Dan bagi tadi yang baru hadir, bisa mengakses semua rekaman webinar Atensi di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Sekali lagi Mbak Gina, Mbak Evelyn, terima kasih banyak ya untuk ilmunya. Sampai ketemu Ibu dan Bapak di bulan depan. Nisha, terima kasih banyak. Sampai ketemu di bulan Maret ya. Selamat menjalani bulan puasa untuk yang menjalani saum di bulan Ramadan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gianina, Mbak Terima Evelyn, kasih. makasih banyak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih Bu Eva, terima kasih untuk Oke, topiknya. terima kasih banyak semuanya. Izin saya tutup Zoom-nya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu.